Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nuridaya Tusolihah, CGP Angkatan 11 dari SMK Pariwisata Telkom Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada ruang kolaborasi kali ini, saya dan rekan saya, Ibu Titik dari SMAS Darul Hikam, akan melaksanakan praktik coaching berbasis Tirta. Selamat menyaksikan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Sehat, Bu Titik? Alhamdulillah. Gimana Bu Evi? di DH hujan? Enggak sih, aku mah lagi off hari ini. Karena lagi ada tadi tuh ada seminar conference gitu. Iya. Alhamdulillah. Kabar saya juga baik kok. Cuma memang di sini lagi hujan. Lagi hujan. Iya. Bu Titik, Apa? kelihatan mukanya agak sendu kayak cuaca di luar nih. Kok tahu? Ada apa nih? Kira-kira apa nih yang mau diceritain ke saya soal apa nih? Gimana ya, Bu Evi? Ini teh biasalah permasalahan sebenarnya klasik apa enggak ya? Tapi kalau menurut saya sebenarnya klasik, tapi karena selalu terjadi setiap tahun, akhirnya menurut saya ini tuh kayak masalah yang memang harus dicari solusinya gitu. Ada something dengan murid. Iya. Ada sesuatu hal yang mengganjal dengan murid ya. Betul. Oke. Oh ya, sebelum panjang kali lebar nih, kebetulan karena kita juga waktunya nggak terlalu lama ya, karena Mhm mhm. saya pun juga ada kelas lagi. Mhm. It's okay, 10-15 menit? Cukup. Oke. Nah, nanti nih di proses ceritanya Bu Titik pengen hanya didengarkan oleh aku atau ingin ada hal yang lain gitu yang diharapkan dari saya? Ada masukan lah, refleksi maksudnya Mmm. berbagi ya gitu maksudnya, kira-kira karena khawatirnya kalau misalkan cuma dari sudut pandang saya, bakal terjadi kayak gini lagi gitu. Jadi siapa tahu kita beda sekolah, beda culture gitu, ada sesuatu yang bisa saya ambil dari Bu Evi gitu. Meskipun mungkin, akhirnya ya balik lagi ke diri saya kan, maksudnya si penyelesaiannya itu, tapi ya kita sharing ajalah gitu, Bu Evi. Oke. Nah, kalau begitu silakan bisa dimulai ceritanya kegelisahan bersama dengan siswanya. Oke, jadi gini, di sekolah saya itu ada aturan bahwa, selama proses pembelajaran siswa tidak boleh menggunakan HP, gitu. Jadi Mhm. HP itu boleh dipinjam, jadi memang ada box-nya gitu, semua kelas itu, ada box-nya. Jadi dari awal ke wali asuhan itu siswa mengumpulkan HP, kalau perlu untuk misalkan kuisis, ngisi absen atau apalah yang memerlukan gadget gitu ya, handphone, tab, dan lain Mhm. sebagainya, itu harus ada permit letter yang dikasihin ke Wakasek. Karena ada apa sih, laci-lacinya gitulah, ada apa sih namanya Bu Evi kalau itu teh, yang bisa Loker? dikunci ya ada loker gitu. Lokernya tuh Mhm. sejumlah kelas dan, box-nya masing-masing kayak gitu. Nah, tapi pada kenyataannya siswa tuh ada saja yang tidak mengumpulkan HP atau membawa lebih dari satu HP ke sekolah gitu, dan itu tuh sering banget gitu ya. Saya udah berusaha nasehatin gitu ya, dan sampai di satu waktu Bu Evi karena gimana ya, anaknya tuh kayak gitulah, nggak mau ngumpulin HP apa gimana, akhirnya dia sengaja masukin ke dalam tasnya gitu. Ya udah saya ambil aja karena memang aturannya kan nggak boleh gitu, tapi di situ malah dianya yang nyolot ke saya gitu. Jadi dia ngerasa privasinya itu terganggu gitu ya karena saya ngambil HP-nya dia gitu. Padahal kan saya sebagai wali kelas hanya menjalankan tugas sekolah karena aturannya ya kalau, siswa tidak mengumpulkan HP, HP-nya bakal disita gitu. Tapi kemarin itu kejadiannya malah dia yang marah ke saya, bukan saya marah ke dia. Jadi anaknya nyolot gitu. Jadi saya juga ngerasa, gimana ya, jadi ya sakit hati juga sih gitu, Bu Evi. Mmm, Begitu. iya.
agak lumayan ya gitu kan, apalagi, posisinya tadi ya, siswa sendiri gitu ya berarti ya Nah tadi? Anak wali itu, betul sendiri? betul. Mhm. Iya iya iya. Nah, nyolotnya si anak itu seperti apa sih sampai bikin Bu Titik, aduh astagfirullah gitu tah? Iya dia bilang, "Ibu ngapain ngambil HP saya dari tas saya? Ibu tuh udah ngelanggar privasi orang, Ibu tuh bisa dituntut loh, bisa ke jalur hukum." Terus aku bilang, "Kan tadi Ibu udah bilang dari awal kumpulin, kamunya nggak mau ngumpulin, ya terpaksa Ibu sita." Gitu. Kan maksud Mmm, saya tuh, saya ngambil juga saya nggak ngambil barang berharga, dompet dan lain sebagainya, saya cuma jadi dengan sengaja gitu Bu Evi, jadi yang lain pada ngumpulin, dia masukin ke tasnya. Ya mungkin pikiran dia, kalau dia masukin handphone-nya ke tasnya, gurunya nggak akan berani ngambil. Tapi kan saya mah ngikutin aturan sekolah aja, kalau siswa nggak ngumpulin, ya udah disita gitu HP-nya. Jadi ya udah saya ambil aja, di depan dia gitu. Ya terus dianya oh, marah. I see I see. Iya, padahal, tadi Bu Titik sudah sempat mengingatkan ya di awal? Mhm. Iya Kan iya maksudnya iya. aturannya gini kan, maksudnya gini loh Bu Evi, gimana ya, kan, eee, guru tuh apa ya, istilahnya dia juga belajar, tata krama gitu ya, maksudnya itu guru Mhm gitu maksudnya dan nggak mungkinlah guru mengambil sesuatu barang siswa tanpa alasan gitu. Untuk apa sih gitu? Maksudnya apakah buat kan nggak mungkin juga mau, kepoin HP-nya, karena HP-nya kan pasti di lock screen kan, nggak buka-buka yang mhm. lain gitu. Jadi, saya tuh apa ya, melakukan tindakan itu tuh karena saya taat aturan gitu, bahwa aturannya semua wali kelas harus wajib mengumpulkan HP siswanya. Kalau ada, siswa yang tidak mengumpulkan ya harus ketahuan ya disita gitu. Tapi ini malah siswa saya yang nggak terima gitu. Padahal saya tuh nggak langsung buka loh, saya tuh udah ngomong baik-baik, tapi dia tuh sengaja kayak nggak mau aja gitu, nggak mau HP-nya dikumpulin gitu, kayak gitu. Mmm. Terus ketika Bu Titik melihat reaksi anak sendiri ya yang begitu gitu kan. Nah, Bu Titik meresponnya gimana ke anak tersebut gitu? Selain Saya nge-reminding tadi ya gitu? heeh heeh. Agak kesel juga sih dan pada akhirnya, "Oh ya udah nih saya kembaliin, pokoknya nggak dialung juga, nih udah pegang aja sama kamu." Terus dianya kayak merasa bersalah juga sih, akhirnya dibilang, "Bu Bu, ini Bu." "Udah nggak usah, ambil aja." Terus sayanya ya udah ngelewatin aja. Jadi mungkin satu sisi dia kesel, saya kesel gitu dan ya kayaknya sih dia menyadari bahwa mungkin dia tuh pada pertama itu responnya terlalu berlebihan gitu, sehingga membuat saya tidak nyaman gitu dan setelah kejadian itu tuh Bu Evi, kita tuh yang asalnya relasinya baik gitu ya, tiap hari ketemu ngobrol segala macem, saya tuh jadi kayak ada jarak gitu, jadi kayak, "Ah males ah berurusan sama orang itu." Bahkan saya tuh yang biasanya ke wali asuhan masuk kelas, saya, nggak masuk kelas, saya cuma di pinggir kelas aja saya bilang, "KM-nya tolong kumpulkan HP-nya, jangan Ibu yang ngumpulin, Ibu nunggu di luar aja." Gitu, sampai kayak gitu loh. Saking aku nggak Mmm. mau berinteraksi dengan anak itu gitu. Oke. Jadi, aduh ngeblur kamera saya. Sedikit banyak merubah, strategi lah ya. Nah, Mhm. strategi yang sudah dilakukan itu efektivitasnya atau keberhasilannya gimana tuh? Ya lumayan sih, jadi sebenarnya bukan dia aja yang ngeh gitu, jadinya anak-anak sekelas juga pada ngeh gitu, maksudnya kan, "Ini si ibu kenapa ya nggak pernah masuk kelas lama-lama, terus istirahat, jam makan siang nggak pernah masuk kelas, biasanya suka nanyain kabar lah, ngobrol atau apa." Itu tuh saya sama sekali enggak seminggu itu loh, Bu Evi, sama sekali masuk Mmm. kelas ngajar doang, keluar, masuk kelas jadi awal ya udah ngumpulin HP, tapi saya nggak mau ngumpulin HP, "KM-nya tolong kumpulin," kata saya tuh kayak gitu. Terus akhirnya ya Mmm. ini sih, anaknya tuh sempet dimediasi sama psikolog akhirnya. Oh, Jadi iya saya iya karena iya. saya nggak bisa lama-lama kesel sama orang ya, Bu Evi, maksudnya saya pengen cair lagi suasananya, saya, ngobrol lah sama psikolog waktu itu, terus kata psikolog tuh, "Iya, saya paham kondisi Bu Titi," terus dipanggillah anaknya, saya di dalam, kan ruangannya tuh ada sekat gitu, saya di dalam, Mhm. terus anaknya dateng, anaknya ngobrol kan sama psikolog, terus karena psikolog mungkin punya ilmunya kali ya gitu, terus dia menggali-gali juga ke anaknya. Nah sekarang, ibu tanya, "Kalau kamu sebagai Bu Titik diperlakukan seperti itu, kamu sakit hati nggak?" Anaknya diem, mmm, "Kayaknya iya Bu." Kan, nah itu tuh yang Bu Titik rasain. Jadi, wajarlah apalagi kan, Bu Titik itu wali kelas kamu. Jadi, ya lebih dinasehatin sama psikolog kayaknya masuk sih. Dari situ akhirnya anak itu chat pribadi ke saya dan minta maaf gitu. Akhirnya
ya udah selesai sih. Cuma saya tuh khawatir hal seperti ini tuh bakal terjadi lagi gitu, Mbak Evi. Iya iya, jadi ada ketakutan tersendiri ya. Heeh, sebenarnya udah happy ending sih sebenarnya ujungnya, cuma ini tuh kekhawatiran yang aduh sayanya juga jadi parno gitu ya kalau misalkan ada anak yang nggak ngumpulin HP, saya ambil aja gitu, tapi nanti takut kejadian kayak waktu itu lagi. Jadi kayak, udahlah saya akhirnya suka ini ke KM atau langsung ke staf kesiswaannya gitu, "Bu, susah nih anak ini mah ngumpulin Mmm. HP sama ibu aja, jangan sama saya," gitu. Oh, oke oke oke. Jadi, sebenarnya Bu Titik sudah punya strategi lain ya, gitu kan, untuk tadi menjalankan aturan sekolah, tapi tetap juga menjaga relasi lah dengan Mhm. anaknya, gitu kan. Nah, strategi itu tuh sudah pernah dilakukan atau belum, Bu, berarti? Untuk tahun ini sih udah dan lumayan berjalan sih, maksudnya dibanding kalau kemarin semenjak kejadian kan kejadiannya tahun lalu ya, 2 tahun lalu Bu Evi itu Mhm. tuh. Terus kebetulan tahun ini saya nggak jadi wali kelas, jadi ngerasa agak aman sih, meskipun Ah, bukan wali iya kelas iya juga iya. kewajibannya sama gitu. Jadi kalau misalkan jam pertama nih saya butuh HP, nanti ya HP-nya harus dikumpulin lagi gitu. Tetep aja sih semua guru Mmm. juga kewajibannya sama, bukan cuma wali kelas aja, gitu. Nah, iya, bener ya, sebagai guru challenge-nya itu ya, walaupun bukan wali kelas gitu kan. Nah, Mhm. eee, maaf nih ya, kita sedikit berimajinasi, one day kalau Mhm misalnya, Bu Titik harus menghadapi situasi itu lagi gitu kan, mhm. eee, kira-kira Bu Titik akan melakukan apa nih untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin melatih kesadaran diri dan emosi ya. Jadi, sebisa mungkin memang waktu itu juga nggak emosi sih Bu Evi, sayanya nggak marah-marah, cuma maksudnya emosinya tuh lebih ke saya sakit hati gitu. Jadi, Mmm. eee, karena terbayang gitu kalau dia nyolot, saya nyolot, ya udah, kayak api aja, kayak, apa namanya, ben apa, api disiram bensin pasti ini banget kan, jadi kebakaran banget gitu. Nah, kalau saya Mhm. alhamdulillahnya masih bisa nahan emosi gitu. Jadi anak mau senyolot apa, saya diem aja gitu. Cuma saya sakit hati ujungnya kayak gitu. Jadi untuk tahun Mmm. ini sih, biasanya dari awal udah bikin komitmen kelas gitu Bu Evi. Jadi saya bilang Mhm. di awal pertemuan itu, meskipun saya bukan wali kelas kelas ini, aturannya seperti ini gitu. Jadi kalau satu waktu kalian ketangkep misalkan ya, menggunakan HP di jam yang memang tidak menggunakan HP, ya berarti HP kalian ibu sita gitu. Seperti itu dan itu lumayan efektif sih, gitu. I see I see. Ya, alhamdulillah gitu. Nah, kira-kira siapa nih, tim atau misalnya yang bisalah jadi support sistemnya Bu Titik untuk menjalankan aturan tersebut gitu kan, atau untuk menjalankan strategi tersebut? Hmm. Nah, bersyukurnya sekarang itu, kesiswaan itu kan dia pegang OSIS nih, Bu. Jadi tiap-tiap kelas itu Mhm. pasti ada anak OSISnya gitu. Jadi, anak OSIS itu biasanya otomatis merangkap tim kedisiplinan gitu. Jadi biasanya mereka yang istilahnya apa ya, kayak polisinya gitu kalau di kelas ada Ah, something yang iya tidak iya iya. sesuai dengan rules gitu, mereka yang biasanya melakukan tindakan gitu ya, entah itu mengingatkan atau apa. Tapi kalau misalkan pun mereka si anak OSIS ini tidak bisa punya kuasa gitu ya, tidak punya kekuatan untuk, menghentikan atau apa itu biasanya mereka langsung melaporkan ke, tim kesiswaan gitu, ke tim kesiswaan itu punya tim kedisiplinan juga gitu. Jadi tim kedisiplinannya sebenarnya berlapis-lapis, untuk tingkat kelas ada anak OSIS, nanti di atas OSIS itu ada MPK nanti ke tim kedisiplinan kesiswaan, baru ke staf kesiswaan, kayak gitu. Ah, iya. Wah, banyak sekali ya support system-nya gitu untuk, Iya, satu alhamdulillahnya sekarang terintegrasi. iya, untuk satu keyakinan kelas gitu ya, atau keyakinan Mhm sekolah ya, karena itu mhm mhm aturan-aturan sekolah gitu kan. Nah, mhm Bu Titik sebelum sesi beres nih ya, saya mhm mau nyimpulin sedikit nih dari obrolan kita. mhm Bu Titik, awalnya merasa, kecewa atau bahkan kesal lah gitu ketika ada anak yang, tidak mematuhi aturan, bahkan bereaksinya cenderung berlebihan di depan Bu mhm Titik ya gitu kan. mhm Namun so far Bu Titik sebenarnya sudah punya strategi lain gitu kan, ya entah itu minta support dari
KKM-nya, atau dari OSIS, atau dari MPK, dari staf kedisiplinan, staf kesiswaan, dan lain-lain. Serta kalaupun itu kejadian lagi, regulasi emosi ya berarti kita yang mesti, ya udah dikuat-kuatin aja. Nah, kira-kira nih, setelah kita ketemu ini gitu kan, Bu Titik akan ngelakuin apa untuk lebih menyampaikan keyakinan sekolah itu ke anak-anak? Mmm, Mungkin kayaknya perlu penguatan pada saat apel atau upacara deh, Bu Evi. Kan biasanya guru tuh suka dapat jadwalnya, jadwal jadi Mmm, pembina. Nah, itu mhm. kayaknya, karena kan kalau pembina apel pembina ya pembina apel atau pembina upacara itu kan dia menyampaikannya di depan siswa kan, maksudnya yang apel itu kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi kayaknya itu bisa nguatin juga sih gitu. Jadi nanti kalau misalkan saya kebagian jadi pembina upacara, kayaknya saya bakal selipin deh aturan-aturan yang maksudnya ibu lebih mengingatkan nih rules sekolah, keyakinan sekolah kita tuh seperti apa. Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak sesuai, dan yang terpenting mah sih nyampein adab sih gitu, Bu Evi. Maksudnya Iya bener. bagaimanapun juga kan kita tuh guru ya, maksudnya kita lebih tua gitu, dan kan suka bilang Mhm. kan guru teh orang tua kalian di sekolah gitu. Jadi ya meskipun secara umur misalkan saya sama murid saya bedanya nggak terlalu jauh misalkan dibanding dengan orang tuanya, tapi kan tetap ya posisi kita tuh guru gitu. Memang, tidak ada aturan tertulis yang, wajib banget menghormati guru, tapi kan secara adab pun dengan yang lebih tua harusnya dia hormat gitu. Kalaupun harus marah, marahnya juga beradab gitu. Itu yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya sama anak-anak tuh, Mbak Mmm. Evi. Dan saya Wah. Alhamdulillah ya kalau misalnya Bu Titik sudah punya berbagai strategi, ternyata ya strategi harian, strategi jangka pendek dan menengahnya itu ternyata sudah ada ya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan ya. Oh ya, by the way, mmm, apa kita akan ketemu lagi nih untuk dengerin sesi cerita dari Bu Titik setelah Bu Titik nantinya jadi pembina gitu kan? kayaknya perlu deh satu kali lagi ya, Bu Evi, nggak apa-apa ya? Supaya Oke. sayanya juga lebih, apa ya, lebih struggle, lebih kuat ke depannya, kayak gitu. Siap. Lah, kalau gitu ya berarti nanti kita jadwalin ketemu lagi setelah Bu Titik jadi pembina, Mmm. kapan kira-kira Bu Titik jadwal jadi pembina? Udah Kayaknya confirm belum? akhir akhir ini deh, akhir bulan ini deh, atau enggak awal Oktober, Bu Evi. Oh, oke oke oke, sip ya, berarti nanti kita arrange lagi jadwalnya, Yap. nanti saya konfirmasi ke Bu Titik via chat ya, gitu kan, untuk kita Oke. bikin janji ketemu lagi. Thank you Makasih loh banyak, sudah Kak. Iya, menyempatkan aku yang waktu makasih banyak, Bu Evi, sudah untuk mendengarkan sharing. curhatan aku. Sama-sama. Sehat-sehat ya, sampai ketemu Ya, lagi Bu nanti. Evi juga. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Terima kasih telah menyaksikan video praktik kami. Sampai jumpa lagi. Salam guru penggerak. Mari bergerak, menggerakkan, dan tergerak.